Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu terkait dengan coaching. Di sini kami akan mempresentasikan, bagaimana cara, melakukan coaching yang baik dan benar antara rekan sejawat terkait dengan kasus yang sudah kami diskusikan berdua. Mungkin pertama-tama untuk perkenalan, saya Ria Gusrianti dari SDN Cisintok dan rekan saya. Saya Dian Widianingsih dari SMKS Al Ihsan Batu Jajar. Nah, Kami kami CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Bandung Barat. Bandung banget. Ya, di sini kami pertama akan memberikan kasus terkait dengan saya sebagai guru kelas 3. Di kelas 3 ini saya kurang bersemangat nih dalam melakukan pembelajaran karena melihat atau merasa motivasi dan cara belajar anak-anak saya di kelas itu cenderung mereka tuh menurun nilainya. Jadi motivasinya tuh kurang, pembelajarannya pun mereka lebih tidak bermalas-malasan tapi kurangnya rasa bersemangat mereka dalam belajar. Nah, saya mau meminta tolong kepada Budian sebagai rekan sejawat untuk membantu saya menemukan kira-kira solusi apa yang dapat saya dapatkan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Bagaimana proses coaching yang akan Budian lakukan terhadap saya sebagai coachingnya, bagaimana langkah yang akan diambil oleh saya sebagai coachee dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin sekarang kita akan mulai diskusinya terkait dengan proses coaching ya, Budian. Mangga. Maka Budian bisa Yes. dimulai sebagai coachnya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Dian. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, ini teh sedikit kalau dari badan mah sehat, cuman kalau dari perasaan mah kurang baik nih Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini ada waktu nggak bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit nih? Alhamdulillah silahkan Ibu boleh. Kebetulan saya lagi nggak ada jam ngajar, sudah selesai tadi. Jadi sepertinya bisa Ibu. Oke, nah ini nih Bu, ada yang saya mungkin sedikit diobrolkan nih sama Ibu. Ibu keberatan nggak nih? Enggak Ibu, boleh kok. Kebetulan memang kan tadi juga saya ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Saya perlu teman untuk bicara lah, untuk saling sharing gitu Bu, terkait dengan apa yang sedang saya hadapi sekarang di kelas akhir-akhir ini. Baiklah, semoga pembicaraan kita bermanfaat ya Bu untuk hari ini. Bismillah ya Bu, itu juga yang saya harapkan. Semoga ada manfaatnya. Akhir-akhir ini nih saya perhatikan Ibu tidak bersemangat dalam mengajarnya nih. Ada yang mengganggu pikiran nggak nih kira-kira dalam Bu Ria? Wah, terima kasih banyak Ibu sampai memperhatikan saya. Memang terlihat seperti tidak bersemangat ya Bu ya. Iya, Eh, biasanya ceria gitu. Ini sedikit murung nih. Iya Ibu, betul sekali. Jadi akhir-akhir ini tuh kan kita udah mau mulai masuk penilaian akhir ya Bu ya. Cuman ada beberapa materi yang memang tertinggal. Hmm, Tapi melihat dari murid-murid saya di kelas, kok mereka sepertinya kurang bersemangat dalam belajarnya gitu. Jadi mereka kayak lesu di kelas. Ada beberapa murid yang memang sudah mulai malas-malasan, motivasinya kurang, bahkan hasil nilainya pun berkurang Bu, takutnya nanti ketika penilaian sumatif juga hasilnya menurun. jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Mungkin saling sharing ya Bu ya, siapa tahu Ibu dapat saling sharing dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi nih terkait yang lagi saya hadapin sekarang gitu Bu. Jadi tujuan obrolan kita ini kemana nih? Tujuannya mungkin lebih ke saya juga bingung ya Bu ya, ini kenapa akhir-akhir ini kok kayaknya sulit sekali untuk bersemangat dan berkonsentrasi, apalagi melihat tadi murid saya seperti itu, jadi sayanya juga kayak yang duh, kurang bersemangat gitu, Bu. Oh iya, iya. Ya, akhir-akhir ini
Saya melihat Bu Ria itu tidak bersemangat. Apakah ada yang mengganggu di dalam pikiran Bu Ria? Terlihat seperti itu ya, Bu. Terima kasih Iya, banyak Ibu terlihatannya. sebelumnya. Terima kasih Iya, banyak Ibu sudah mhm, memperhatikan saya sebelumnya dan bersedia membantu nih mhm, Bu, terkait saya ingin bersharing. iya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa saya bantu nih? Sebetulnya saya hanya ingin ini Bu, hanya sedikit sharing untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang di kelas. Hmm, eee, berarti, tujuan kita ngobrol ini tentang apa ya, Bu? Sebetulnya akhir-akhir ini itu saya menjadi kurang bersemangat Bu belajar di kelas dikarenakan, Mhm. pertama saya kurang fokus mungkin dan melihat dari peserta didik saya, mereka kurang bersemangat Bu, kurang termotivasi untuk belajar. Oh gitu ya ceritanya. Apa yang membuat Bu Ria kurang bersemangat sih? Tadi kan dalam pembelajarannya, coba mungkin teknik yang Bu Ria ajarkan kepada murid, masih kurang. Sebetulnya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas menurut saya sudah mulai bervariatif, Bu. Hanya saja, saya memperhatikan murid-murid saya akhir-akhir ini, mereka itu cenderung kurang bersemangat. Jadi motivasi belajarnya itu kadang terlihat kurang gitu, Bu. Maksudnya, murid-murid Ibu itu tidak mau belajar atau bagaimana? Nggak seperti itu juga, Bu, tapi lebih ke kayak mereka tuh setiap masuk kelas itu kayak yang lesu atau yang memang kurang termotivasi. Jadi kayak kebutuhan dasarnya juga yang saya cari tahu tuh kadang beragam gitu, Bu. Jadi kayak ada yang mereka tuh kurang tidurnya atau apa, akhirnya mereka pembelajaran di kelas pun mereka kurang bersemangat. Oh, dalam proses pembelajaran siswa tersebut jadi kurang bersemangat ya, Bu? Iya, Apakah ada faktor lain selain itu? kalau untuk faktor lain yang saya lihat, belum ada sih, Bu. Cuman memang motivasinya saja sama terlihat jelas dari beberapa murid saya, mereka masih kurang bersemangat saja, Bu, dalam melakukan pembelajaran. Misalkan setelah padahal saya melakukan berdoa, apresiasi, menjelaskan tujuan segala macam, kegiatan pembelajaran seperti apa yang dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi, anak-anak pun menyimak materi tersebut, terus mereka melakukan penugasannya. Tetapi, ketika saya lihat hasilnya, kok banyak anak yang hasilnya kurang fokus dan tidak tertuju pada materi yang sudah diajarkan oleh saya, Bu. Hmm, begitu ya. Setelah Ibu jelaskan proses pembelajaran yang berlangsung selama ini yang Ibu terapkan di kelas, menurut Ibu, salahnya di mana ya? Jadi mungkin karena tadi, Bu, ada yang kayak anak kurang tidur atau mereka lebih senang bermain handphone, mereka jadi sulit menangkap penjelasan saya saat mengajar, Bu. Mungkin di situ sih kayaknya. Hmm, iya, berarti anak-anak, ada yang kurang fokus ya, Bu, ya? Iya, Kalau begitu, beberapa anak-anak. baiklah, saya ingin tahu nih, apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk membuat murid bersemangat belajar nih? Biasanya saya melakukan pembelajaran itu yang interaktif ya, Bu. Jadi anak-anak itu lebih Mhm, aktif, kayak misalkan mengadakan kuisis atau mengajak mereka bermain langsung atau belajar di luar sekolah, mengadakan diskusi kelompok seperti itu. Pemutaran video sudah mencoba saya lakukan, Bu. Hanya saja ada beberapa murid yang masih kurang bersemangat lagi, Bu, dalam situ. Jadi saya juga bingung nih kira-kira kenapa, mhm. apalagi yang harus saya lakukan. Iya, berbagai cara sudah dilakukan ya, Bu, ya? Iya, Ibu. Apak apakah itu berlangsung setiap hari atau beberapa hari saja? Jadi di hari-hari tertentu saja nih anak-anak kurang bersemangatnya? Enggak juga sih, Bu, nggak tiap hari juga, ada beberapa momen mereka bersemangat seperti kayak pembelajaran SPDP atau olahraga, mereka pasti Mhm. selalu bersemangat. Cuman hanya ada beberapa murid yang mungkin memang dia kurang bersemangat di situ karena dia tidak menyukai pembelajaran itu, padahal kan saya inginnya itu, setiap pembelajaran sama gitu, mereka itu harus bersemangat, seperti itu, Bu. Oke, tapi setelah mendengar proses pembelajaran Ibu, setelah mendengar cerita Ibu, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah
menyenangkan ya Bu ya, Iya. dan belum tentu sih membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Ibu kurang bersemangat hanya mengajar dalam pelajaran tertentu saja ya Bu ya? Iya Ibu, jadi semangat saya pun akhirnya ikut berkurang Bu, karena ngelihat murid Mhm. saya yang memang semangatnya juga kurang gitu, yang lesu. Iya, tadi itu kan diceritakan semangat nih pelajaran olahraga, semangat nih pelajaran SPDP, yang pelajaran selanjutnya kurang bersemangat seperti itu. Iya. Nah, baiklah kalau begitu Bu, sudah tahu kan yang penyebab turunnya itu, jadi ada beberapa mata pelajaran yang anak-anak sukai ya. Ada hal yang menyebabkan kurang bersemangat dalam mengajar. Jadi anak-anak masih memilih nih kesukaannya, pelajarnya suka ini, mereka ada yang suka pelajaran ini. Jadi nggak semua anak di dalam kelas itu menyukai pelajaran yang sama seperti itu. Iya Bu, masih masih mudi mungkin menurut gaya belajar Mhm. anak-anak sendiri. Padahal kan inginnya kita sebagai pendidik itu mereka tuh merasa semangat dan antusias di setiap pembelajaran yang memang ada. Nah, kira-kira apa rencana ke depannya nih yang harus diperbaiki sama Bu Ria? Mungkin ke depannya saya akan memperbaiki dari kedekatan dulu saya terhadap murid, Bu. Saya akan lebih mencoba mengerti lagi peserta didik atau murid saya, dan lalu Mhm, saya lebih memperbaiki lagi pembelajarannya nanti ke depannya untuk lebih interaktif lagi. Jadi biar anak-anak tuh nggak bosan kayaknya ya, Bu, ya. Biar mereka lebih aktif mhm. lagi kayak gimana gitu di kelasnya. Jadi mengikuti, kesukaan mereka apa, hobi mereka apa, mungkin nanti ya saya akan mulai melihat ke sana, Bu, dari kebutuhan dasar anak-anak tersebut, hobinya. Seperti itu mungkin Nih, ya, Bu? ya, hebat sekali Ibu. Kira-kira apa sih yang menjadi prioritas utama Ibu dalam proses itu? Prioritas utama saya pasti, murid ya, Bu, ya. Prioritas utama saya pasti murid, saya ingin anak-anak saya bersemangat itu kembali lagi ke tujuan awal, ingin anak-anak saya bersemangat lagi belajarnya, mereka lebih paham, dengan bersemangat kan otomatis mereka akan paham tentang materi apa yang sudah saya ajarkan, baik itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, ataupun mata pelajaran lain, Bu. Jadi cuman tidak hanya beberapa mata pelajaran saja. Iya, bagus sekali Ibu, itu langkah yang tepat sekali untuk membuat mood anak-anak ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu dalam hal ini? Mungkin saya akan ngajak guru bidang lainnya kali Ibu ya yang terlibat, jadi kayak lebih pembelajaran yang lebih tematik lagi walaupun mungkin sekarang sudah Mhm. mulai parsial, tapi biar, mereka juga lebih atik atau mungkin saya boleh pembelajaran ini kali ya Bu ya, kayak outing class gitu dengan guru lain, jadi mengajak guru lain, jadi anak-anak lebih mengetahui langsung pembelajarannya, bisa secara dekat juga dengan kami guru-gurunya ya Bu. Mhm. Oh gitu. Bagus sekali Ibu hasil diskusi hari ini ya. Saya juga mendapat pengalaman dari Bu Ria tentang, perilaku anak-anak di sekolah SD. Sekarang, itu merupakan gambaran atau komitmen yang Ibu Ria terapkan ya untuk pembelajaran Ibu. Iya Semoga betul. anak untuk kembali bersemangat mengajar ya, berdampak sangat baik bagi murid di kelas. Iya Ibu, terima kasih juga buat Ibu sudah mau meluangkan waktunya saling sharing dengan saya, mungkin saya juga akan memperbaiki suasana dari hati saya juga Bu, agar, pendekatan ke anaknya lebih baik Mhm. lagi, akan mengontrol emosi saya di dalam kelas nantinya. Iya, bagus sekali Ibu, semangat ya untuk, mengajarnya, pasti bisa, demi anak-anak kita. Ya Ibu, terima kasih sekali lagi semangat juga untuk Ibu, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah Iya, saya jadi mungkin lebih lega lagi, lebih akan memperbaiki lagi ke depannya bagaimana saya harus menghadapi kondisi seperti ini lagi, Ibu. sama-sama, semoga bermanfaat ya obrolan kita hari ini. Saya pamit dulu, saya masih ada perlu lagi. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita menginjak kepada sesi kedua di Rukol Modul 2.3. Masih tentang dengan coaching. Nah, pada kasus kali ini ada seorang guru
yang sangat memahami muridnya, yakni Dian. Salah satu muridnya berbakat dalam bernyanyi berbahasa Sunda. Ia mendorong Dian untuk mengikuti perlombaan menyanyi bahasa Sunda tingkat kabupaten. Namun tampaknya Dian masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menghadapi hal tersebut? Kita lanjut ke coaching antara guru dan murid. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Saya sebagai Ria Gusrianti sebagai coach di sini akan mengcoaching Bu Dian sebagai coachingnya. Oke, Ya, Bismillah. ya. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Ibu. Dian, bolehkah Ibu minta waktu Dian sebentar? Sepulang sekolah nanti, bisakah Dian untuk menghadap Ibu atau menemui Ibu di kantor BK? Ada sedikit hal yang kiranya mau Ibu tanyakan nih sama Dian. Mangga Ibu boleh. Sepulang sekolah ya Bu? Iya, betul sekali Dian. Sepulang sekolah saja sekitar 20 sampai 30 menitan kalau Dian ada waktu. Baik Ibu, nanti setelah pulang sekolah saya menghadap Ibu di ruang BK ya. Iya, Ibu tunggu ya Dian. Iya Bu. Oke, kita masuk ke ruang BK-nya. Dian, gimana nah kabarnya hari ini? Dian sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana sehat? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Bagaimana pelajarannya hari ini di kelas? Tadi berjalan lancar tidak? Alhamdulillah Ibu, dari tadi pelajaran kesukaan saya, yakni pelajaran bahasa Sunda. Oh, alhamdulillah ya. Ternyata Dian menyukai pembelajaran bahasa Sunda. Terus Ibu Mhm. dengar tadi tuh dari Bu Nining katanya Dian juga berbakat sekali ya dalam menyanyikan lagu berbahasa Sunda atau kegiatan yang terkait dengan sastra Sunda, betul itu? Iya Ibu, alhamdulillah, saya menyukai menyanyi dan yang berbau-bau sastra Sunda Ibu. Oke, gini Dian. Mohon maaf nih sebelumnya Ibu mengganggu waktu Dian ya. Seharusnya sudah pulang, tetapi Dian Ibu ajak ke sini dulu untuk berbincang bersama Ibu terkait sama Iya, hobi Dian nih. Terkait dengan hobi Dian atau kesukaan Dian dengan pembelajaran bahasa mhm, Sunda. mhm, Apalagi katanya Dian senang sekali bernyanyi dengan bahasa Sunda ya. Ibu iya Bu. dengar dari Bu Nining kalau Dian itu ditunjuk untuk mengikuti lomba bernyanyi bahasa Sunda tingkat kabupaten, betul? Betul Ibu, tapi, saya tidak mau mengikuti lomba tersebut Ibu. Saya masih Loh, kurang percaya diri. jadi Dian itu nggak mau mengikuti lomba itu karena kurang percaya diri. Coba Iya. Ibu pengen tahu dong kira-kira kurang percaya dirinya di mana sih kok bisa sampai Dian nggak pede ikut lomba ini? Ya Ibu, karena saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah, karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan yang sama, tapi saya gagal. Saya jadi malu kalau sampai 2 kali saya mengalami kegagalan di bidang yang sama, Bu. Nggak apa-apa, Nak. Gagal itu merupakan suatu proses untuk mencapai kesuksesan ya sebetulnya. Kadang Ibu paham perasaan Dian seperti apa, kenapa Dian tidak mau mengikuti lomba tersebut. Tapi karena mungkin Bu Nining sudah menunjuk Dian nih, berarti Bu Mhm. Nining itu melihat bahwa ada potensi di Dian untuk mengikuti lomba tersebut. Menurut Dian, kira-kira kalau memang Dian merasa takut gagal, kira-kira kemampuan kamu dalam menyanyi, apa sih yang harus ditingkatkan supaya percaya diri Dian bisa lebih naik lagi? Mmm, Paling dengan berlatih bernyanyi, Bu, kalau untuk meningkatkan mah belajar vokal lagi, berlatih dengan, ibu guru, bahkan bisa berlatih di luar sekolah, Ibu. Oke, nah coba, gimana kalau sekarang bersama-sama Dian, sama Ibu pengen tahu coba kira-kira, kalau Dian nyanyi seperti apa? Nanti, kita sama-sama lihat nih dari mana, bagian mana yang menurut Dian kurang percaya diri dari menyanyi Dian. Nanti setelah kita menyaksikan video, kita lihat ya hasilnya seperti apa, boleh nggak? Ibu malu ih, nggak mau.
Jangan malu atau nggak apa-apa. Dian itu sudah hebat, sudah bisa menyanyi bahasa Sunda. Buri aja belum tentu bisa, tapi Dian bisa. Boleh ya? Nanti Ibu rekam. Kira-kira mau nyanyi lagu apa? Pupuh apa? Boleh sedikit aja, Bu? Boleh, sebentar ya, sama Ibu direkam ya. Paling belajar Pupu Mas Kumambang, Ibu. Pupuh Mas Kumambang, boleh. Sok silahkan. Malu, Ibu. Nggak apa-apa dia. Bismillah ya, Bu ya. Bismillah. Itu kusir bangun ambek ambek teuing turun tina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bongkenaka satolaib padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangkit taya rastasan. Udah Ibu gitu Wah, aja. hebat sekali Dian. Itu bagus. Nanti coba ini videonya sama Bu Ria dikirim ke Dian ya. Dian bawa HP kan? Iya Bu. Ya, Ibu kirim, kita lihat bersama-sama ya bagaimana kira-kira di mana sih yang membuat Dian itu kurang percaya diri. Sok, boleh dilihat videonya ya Dian ya. Sebentar, Iya Ibu Ibu. kirim dulu ya. Sudah diterima videonya? Iya Ibu. Dah. Ya coba, kalau menurut Dian dari tadi Dian menyanyi, kalau menurut Bu Ria sudah bagus ya, cuma memang harus ada sedikit part yang diperbaiki. Kalau menurut Dian, apa sih yang perlu diperbaiki dan kurang percaya diri dari tadi video yang sudah Bu Ria kirim Dian bernyanyi? Ibu lihat dari tadi video masih ada not yang belum kesampaian Ibu, itu nadanya terlalu tinggi. Saya kurang masuk ke situ. Paling saya latihan lagi kalau tadi lihat seperti itu mah harus diulang lagi, belajar lagi, lebih giat lagi Ibu. Wah, itu Dian sudah hebat ya, bisa melihat celahnya di mana. Berarti Dian sudah tahu ya apa hal yang perlu diperbaiki dari cara bernyanyi Dian tadi supaya nanti hasilnya menjadi lebih baik lagi. Kira-kira selain tadi berlatih lagi, ada nggak nih kira-kira siapa guru yang bisa membantu Dian untuk lebih berlatih lagi belajar bernyanyinya? Paling sama Ibu Nining lagi Bu belajarnya. Kalau Bu Nining di sekolahnya sibuk, paling belajar sama nenek saya Bu. Nenek saya dulu suka mupuh. Suka mupuh. Wah, iya berarti ada beberapa potensi ya yang bisa referensi ya yang bisa Dian ambil. Kira-kira kalau misalkan Bu Nining nggak bisa sekarang, kira-kira kapan Dian mau mulai berlatih laginya nih? Insya Allah Ibu kita mulai saya mulai besok Bu mulai latihan, saya akan ke Bu Nining lagi. Ya, nanti kalau sekiranya Bu Nining tidak ada waktu atau masih sibuk, tadi bisa ya ke nenek dari Dian, minta tolong nenek untuk melatih lagi supaya lebih baik lagi ya. Iya. Insya Baik, Allah saya akan ya, berlatih kalau Ibu Nining masih ada kepentingan, saya berlatih sendiri sama nenek dan saya akan menentukan jadwalnya Bu, kalau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali agar konsisten untuk berlatihnya. Oh iya, keren sekali Dian. Tapi nanti tetap berkonfirmasi dengan Bu Nining ya. Tanyakan ke Bu Nining juknis lombanya seperti apa, nanti lagu apa saja yang akan dilombakan ya Dian ya. Ya Bu. Tapi kalau misalkan Bu Nining nggak bisa, Dian coba bisa hubungin Pak Dandi, guru seni musik.
Siapa tahu Pak Dandi bisa bantu Dian mungkin nanti, gimana? Oh iya Bu, saya akan menghubungi Pak Dandi karena saya juga suka pelajaran Pak Dandi, jadi lebih enjoy Bu latihannya sama Pak Dandi. Nah, itu bisa. Oke, kalau gitu baik Dian. Tadi rencana Dian untuk memperbaikinya sudah bagus ya. Semoga Dian dapat terus berlatih dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Dian. Semoga dalam persiapan lombanya berjalan dengan lancar. Nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba yang akan dijalankan sekarang. Selanjutnya, ada nggak nih komitmen lain dari Dian? Ya, saya akan sungguh-sungguh Bu bersiap berlatih dengan mempersiapkan diri, berlatih dengan Pak Dandi ataupun Bu Nining, eh, guru seni budaya Pak Dandi dan guru bahasa Sunda Bu Nining, bahkan bisa berlatih di luar sekolah bersama nenek saya Bu. Dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar saya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan membawa nama baik sekolah. Wah, keren sekali. Ibu acungkan jempol buat Dian. Cuman kalau boleh Ibu kasih saran, terus berlatih ya. Boleh referensinya dari manapun, mau lihat YouTube, mau apa juga boleh. Semoga apa yang menjadi komitmen Dian nantinya ke depan, apa yang menjadi harapan Dian dapat terwujud karena Dian sudah mau berlatih dengan sungguh-sungguh, lebih percaya diri lagi ya. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih Dian udah mau datang nih ke sini, udah ketemu Ibu ya. Ya, makasih Ibu. Ya, silakan boleh pulang Dian. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.